CNN Indonesia Breaking News. Itu tinggal quorum, datang, ketok, selesai. Berarti pengembang bisa punya IMB, punya semua beres. Tapi yang kedua, deadlock. Karena gara-gara ada saya tulis gila tadi. Yang kedua, cuma yang belum beres adalah ayat pasal tentang kontribusi tambahan. Pemda ingin ada kewajiban, ada kontribusi tambahan. Balikda inginnya ada kewajiban, hanya kontribusi. Nah ini berbeda. Melanggar Kepres dan melanggar Perda itu sendiri. Di nomor 8 tahun 95. Baik. Tadi selain saksi tadi kan mendapat laporan dari Ibu Tuti dan Pak Saifullah ya mengenai masukan dari Balikda itu. Ya. Tadi saksi mengatakan ada masukan dari Ketua Balikda Pak Muhammad Taufik. Yang saksi ketahui apakah terdakwa ini, terdakwa Muhammad Sanusi itu juga pernah dari penyampaian Ibu Tuti juga terdakwa juga pernah memberikan saran yang sama. Ibu Tuti yang tidak pernah nyinggung terdakwa. Gitu ya. Ya. Terdakwa saya kenal baik, dulu masih sering ketemu, juga tidak pernah bilang sama saya. Tidak pernah bilang mengenai masukan itu. Nah, yang saya dengar malah waktu kasus saudara Arisman ngomongnya sama saudara Suni di teleponnya. Saya juga kaget waktu dipaparkan pembicaraan teleponnya. Di sini, di sidang sini juga, saya baru tahu. Gitu ya. Tadi terkait tadi saksi mengatakan Pak Suni ya, Pak Suni Tanuwijaya ya. Coba saksi jelaskan sebenarnya Pak Suni tadi kan sebagai staf saksi ya, staf gubernur ya. Pada saat itu atas rekomendasi siapa? Sebetulnya lebih cocok nih teman diskusi politik ya. Saya kenal ini dari CSIS sebetulnya. Dari tahun 2010 kalau salah ya. Saya diundang jadi pembicara di Amerika waktu itu. Saya masih DPR RI. Di situ pertama kali saya kenal karena dia sedang mau menyelesaikan PSD-nya di Amerika. Jadi dia minta saya ke Amerika untuk bicara, pulang. Lalu saya sampaikan saya mau jadi gubernur DKI. Nah disitulah dia mulai mengikut saya. Tapi tidak gaji, saya nggak bisa gaji. Saya bilang. Nah jadi ikut saya semua tentang politik kita kaji bersama. Dia ada survei sampai saya naik jadi gubernur. Jadi orang suka mengatakan ya staf saya. Kalau staf harus gaji sebetulnya. Nah kita lebih cenderung itu diskusi saja. Coba saya tadi menjelaskan ya mengenai tugas dari Pak Suni ya untuk diskusi masalah politik kan seperti itu. Karena latar belakang dari Pak Suni ini memang dari CSIS tadi ya. Baik. Coba saksi jelaskan apakah untuk urusan mengenai raperda, mengenai reklamasi ya, baik itu urusan mengenai draft raperda atau urusan mengenai koordinasi dengan para pengembang kawasan reklamasi. Apakah saksi juga pernah menugaskan kepada Tidak pernah Pak Suni? Karena teknisnya semua ada di Ibu Tuti maupun di Pak Sekda. Atau apakah saksi Kalau saya tidak perlu melalui dia juga Pak. Karena saya hampir semua pengembang kenal Pak saya Pak. Saya bisa kontak langsung Pak pengembang Pak. Saudara Arisman tinggal satu komplek dengan saya. Pak Agwan juga kadang saya datang ketemu, makan. Dari dulu kenal. di mana rumahnya? Di Pandai Indah Kapuk. Kita tinggalnya satu komplek-komplek Pak. Dari tinggal di Pluit. Ibunya meninggal juga gereja saya yang urus. Saya berenang juga sama abangnya. Hampir seminggu 5 kali. Dari saya belum jadi bupati. Saya hampir semua kenal Pak pengembang Pak. Karena lingkungan tinggalnya memang di Pluit Pak semua Pak. Kecil kan kita ada acara apa kenal. Tadi kan saksi tidak pernah menugaskan ya. Tetapi apakah dari Pak Suni ini pernah menyampaikan kepada saksi selaku gubernur mengenai keinginan-keinginan atau mungkin masukan-masukan dari pihak pengembang
reklamasi? Kalau soal kontribusi, izin nggak pernah campur. Tapi kalau ada izin yang terlambat, pelayanan di PTSP terlambat, biasanya bisa pengembang ngomong, dia cuma ngeluh. Karena ini bagian dari politik. Kami tidak ingin ease of doing business di Jakarta itu terhambat. Jadi kalau ada pengusaha yang keberatan izinnya terlambat, biasanya itu ngomong ke PTSP, kita ada timnya. Saya punya tim banyak. Yang kita gaji banyak bukan cuma saudara Suni. Untuk perizinan ada, semua ada. Saya pernah marah sama dia waktu dia menyampaikan dari Apindo. Waktu kenaikan UMP. Nah sejak itu saya kira saudara Suni sama saya sudah tidak berani lagi. Saya sudah pernah mau usir dulu, saya sering kesel. Karena dia menyampaikan Apindo keberatan dengan gaji UMP yang saya tetapkan. Lalu mengatur waktu itu Pak Sofian Wanandi ya waktu itu datang. Oh saya semprot habis, saya berantem ribut sama Sofian Wanandi. Saya ingatkan Suni, saya tidak mau lagi kebijakan saya, Anda ajak pengusaha datang ketemu saya. Saya ancam untuk kasus UMP. Karena memang dia mungkin karena di CSIS dekat sama Pak Sofian Wanandi dulu. Saya ribut untuk menentukan UMP. Putusan saya nggak bisa diganggu gugat. Saya kira staf saya begitu banyak, saya terbuka, nggak ada ruangan kerja. Semua anak magang satu ruangan dengan saya. Kita nggak ada kesempatan cerita berdua untuk ngobrol. Saksi tadi menjelaskan kenal dengan beberapa pengembang reklamasi ya, termasuk tadi Pak Arisman Wijaya. Iya kan, tadi saksi bilang satu komplek ya, di Pluit. Kemudian Pak Aguan ini dia sebagai pemilik perusahaan atau perusahaan apa? Dia dari Agung Sedayu Group, kayak Kapuk Niaga, Indah, semua yang ABCD itu punya beliau. Pulau ABCD. Termasuk sekarang pulau yang sudah selesai reklamasi hanya punya beliau. Makanya beliau nggak bisa teruskan, nggak bisa ada IMB sekarang, nggak ada UDGL segala macam. Baik, pada saat pertemuan saksi ya dengan para pengembang reklamasi, diantaranya tadi dengan Pak Arisman Wijaya, kemudian tadi Pak Sugianto Kusuma alias Aguan ya, apakah pernah dari pengembang itu menyampaikan mengenai atau membahas seputar reklamasi ini atau kontribusi tambahan? Ya, waktu ketemu pribadi nggak pernah bahas. Saya bikin resmi ketemu Pak dengan pejabat. Itu di Pantai Mutiara Sport Club yang 14 Februari berapa? Yang sudah dijelaskan saksi awal tadi ya. Jadi saya sampaikan di situ, mereka di situ sampaikan 1 sampai 2 juta per meter saya tolak. Jadi kalau saya urusan kerjaan, justru saya menyayangkan pengusaha depan saya nggak pernah ngeluh kok. Makanya saya agak marah kejadian seperti ini. Kalau kita duga-duga saya marah betul. Kok depan saya iya semua gitu loh. Pura-pura, ini kan namanya mau nusuk saya dari belakang saya bilang. Kalau betul ya asumsi kita seperti itu. Terhadap semua pulau-pulau reklamasi itu ya, setahu saksi, apakah di atas pulau reklamasi itu sudah ada bangunan yang didirikan? Yang punya Agung Sedayu dia tancap saja Pak bangun Pak. Begitu. Kenapa mereka di pulau apa yang saksi ketahui? Saya lupa, Pulau C atau apa ya? Pulau C kali Pak. Pulau C. Ya, kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena ada peraturan Pemda juga bahwa kalau Anda membangun di perencanaan lokasi yang benar dan tanpa IMB itu hanya dikenakan denda. Nah sekarang denda kekecilan. Saya lagi minta draft denda pergub yang baru belum keluar-keluar Pak. Itu yang saya bilang ini ada apa? Saya takut sekali pergub itu begitu. Saya ingin keluarkan satu pergub. Kalau orang membangun rumah tanpa IMB, maka dendanya itu bayar setengah nilai tanahnya. Baru kapok mereka saya bilang. Kalau kekecilan semua orang berani bangun dulu. Coba kalau setengah tanahnya harus disita buat Pemda DKI. Dendanya seperti itu, baru kita bisa tegas. Sampai hari ini nggak keluar pergubnya. Baik. Terhadap bangunan yang tadi sudah berdiri ya, dan memang belum ada IMB-nya. Apakah pada saat ini terhadap bangunan Kami udah segel semua. Segel ya. Segel. Baik. Kemudian sedikit lagi, satu lagi dari saya untuk saksi ya. Tadi saksi mengatakan untuk besaran kontribusi tambahan yang 15%. Itu berdasarkan kajian dari Ibu Vera tadi siapa? Vera ya? Ada pengalaman dividen dari
reklamasi Ancol Barat. 15% itu ya. 30% sebetulnya. 30%. Dividennya. Nah, kemudian untuk menentukan besarnya tepat 15% ini, apakah itu memang hasil kajian dari Mereka Ibu Vera? hitung, Pak. Ada hitungan rumusnya. Jadi mereka menggunakan waktu dapat uang 30% waktu itu, sepanjang tahun itu, NJOP-nya berapa. Lalu disitulah dapat rumus. Ada hitungannya, Pak. Ada rumusnya, Pak. Ada formulanya. Itu Ibu Vera yang tahu. Ada formulanya dipaparkan ke saya. Ya. Jadi 15% itu ada formula hitungannya. Ada formula berdasarkan kajian Dari dari Ibu dividen Vera. 30%. Ya. Lalu diambil berapa contoh NJOP yang ada. Ya. Jadi penentuan 15% itu berdasarkan dari kajian yang Ya. tadi Ibu Vera dengan formulanya tadi. Ya. Gitu ya. Ya. Kemudian untuk saksi berikutnya. Mungkin untuk Pak Ahok dulu ya, dari saya cukup, yang mulia mungkin dari rekan yang lain. Izin majelis dilanjutkan. Saudara saksi ya, sebelumnya apakah saksi mengetahui PT Agung Podomoro Land? Tahu. Itu presiden direkturnya siapa? Arisman. Arisman ya. Apakah saksi mengetahui anak perusahaan dari PT Agung Podomoro Land yang mempunyai izin pelaksanaan reklamasi? Kemudian baru tahu, Pak. Dia Siapa? ngajuin. Bisa saksi sebut? Wisesa, Muara Wisesa, Pak. PT Samudra Muara Wisesa. Ya. Kemudian yang kedua PT Kartika Jaladri Pakci. Ya. Oke. Kemudian selama proses pelaksanaan reklamasi ini, apakah saksi mengetahui istilah yang namanya paguyuban pengembang? Mereka menamakan, sebetulnya mereka istilahnya kali Pak ya. Karena waktu kami kumpul, waktu mereka kumpul itu di Pantai Mutiara, saya dengar waktu itu memang mereka pakai istilah-istilah paguyuban gitu loh. Ya. Istilah, tapi nggak ada suratnya itu Pak. Cuma waktu kumpul bersama. Nah, pada saat melakukan pertemuan-pertemuan ya, baik secara resmi ataupun mungkin yang diundang dari pihak Balegda, apakah saksi mengetahui siapa saja yang sering mewakili dari paguyuban pengembang tersebut? Saya tidak tahu Pak. Tidak mengetahui. Baik. Kemudian pada saat saksi menjabat selaku wakil gubernur, saksi pernah ditunjuk 2 kali sebagai PLT, benar ya? Ya. Benar. Di BAP saksi ada menjelaskan di BAP poin 6 pada tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 23 Juli 2014. Benar ya? Iya mungkin ya Pak. Saya nggak ingat. Nah, apakah pada saat itu saksi benar ada mengeluarkan perpanjangan persetujuan prinsip untuk beberapa perusahaan? Seingat saya ada Pak. Kita memang ada keluarkan perpanjangan, tapi melalui perjanjian dulu Pak. Ada perjanjian kewajiban mereka. Enggak, saya hanya menanyakan perusahaan tersebut. Ya. Apakah saksi bisa menyebutkan nama perusahaan tersebut? Jakarta Propertindo Pak. Iya. Itu untuk izin Pelaksanaan. reklamasi pulau apa? Pulau F. F. Kemudian? Lalu Muara Wisesa Samudra, Pulau G. Iya. Lalu ada Pulau H, Taman Harapan Indah. Apakah Pulau I juga tapi ada? itu sudah 2015 Pak. 2015. Apakah Pulau I juga ada? PT Jaladri Kartika Pakci. Pulau I juga ada Ya, oke. pelaksanaannya. Ini semua SK ini saudara tanda tangani pada tanggal 10 Juni 2014. Tunggu Pak. 2015 ini Pak. Kalau 2014 itu Desember Pak, Muara Wisesa Pak. Baik, kemudian saya lanjutkan pertanyaan. Apakah sebelum menandatangani perpanjangan persetujuan prinsip ini, saksi ada melihat atau mempelajari dokumen-dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan perpanjangan tersebut? Justru disitulah kami membuat perjanjian untuk kontribusi tambahan. Itu dokumen apa saja yang dilampirkan pada waktu itu yang saksi ketahui? Oh teknis mesti tanya kepada Asbang itu Pak. Itu dokumen teknis ya? Iya. Oke. Karena prinsip kami sudah ada izin, dia perpanjang, saya hanya butuh ada kepastian kontribusi tambahan sebetulnya. Sebelum menandatangani surat tersebut, apakah surat-surat persetujuan prinsip dan pelaksanaan prinsip sebelumnya, saksi sudah pernah melihat surat dokumen tersebut? Belum. Belum pernah. Karena biasa kalau teknis, saya rapat semua rapim kan terbuka Pak. Bisa dinonton di YouTube. Waktu memutuskan izin semua itu bisa dinonton di YouTube lengkap. Nah itu dokumen yang saksi tanda tangan ini diajukan oleh Bapeda atau Tata Ruang? Saya tidak ingat Pak. Di situ parafnya ada Pak. Biasanya itu udah paraf terakhir, Wagub. Kalau nggak ada Wagub, Sekda, ada asisten pembangunan, saya paraf tanda tangan. Baik.
Saksi mulai menjabat selaku PLT Gubernur pada tanggal 1 Juni 2014. Kemudian pada tanggal 10 Juni, saksi sudah menandatangani surat perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi untuk beberapa pulau yang saksi sebutkan tadi. Nah, pertanyaan saya, mengapa bisa begitu cepat gitu saksi menandatanganinya? Mengapa tidak menunggu gubernur? Mengapa dalam waktu 10 hari saksi sudah bisa menandatangani? Karena memang gubernur kan sudah menyerahkan pada saya. Seperti itu. Iya, karena gubernur kan sudah capres, sudah tinggal tunggu mau pelantikan nanti. Jadi pada waktu itu memang saksi yang menandatangani. Kan memang semua saya laporkan juga sejak tahun 2012. Setelah itu saksi melaporkan kepada Pak Gubernur. Iya, setelah 2012 kan sudah saya sejak itu laporkan. Baik. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2014, saksi juga ada mengeluarkan pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G untuk PT Muara Sesa Samudra. 2014 Desember. Iya. Ya, Nah, pelaksanaan. Dalam surat persetujuan tersebut, di pertimbangan yang saksi tanda tangani, di situ ada pertimbangan kedua yang menyebutkan bahwasanya PT Muara Sesa Samudra akan dikenakan kewajiban, kontribusi dan kontribusi tambahan. Ya, betul. Nah, pemahaman saksi dari yang saya sebutkan tadi itu bisa saksi jelaskan. Yang apa yang dimaksud dengan kewajiban, Ya. kontribusi? Kewajiban atau itu kontribusi tambahan? standar, fasum fasos, marka jalan, Ya. hijau itu 40%. Oke. Lalu kontribusi itu sesuai dengan surat Bappenas 5% dari tanah matang. Nah, kontribusi tambahan sesuai dengan Kepres termasuk Perda 8 tahun 95 yang untuk membantu menyelesaikan daratan Pantura. Yang nilainya akan ditentukan kemudian menurut pelaksanaan keuntungan usaha. 3 itu, Pak, ya bedanya, Pak. Kemudian tentang pelaksanaan reklamasi apa yang saksi pahami? Reklamasi ya mereka sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai Kepres dengan sesuai bentuk pulau, dia menimbun laut menjadikan daratan seperti dilakukan di Ancol Barat dan Ancol Timur. Jadi reklamasi Jakarta itu sudah pernah dilakukan di KBN, Kawasan Berikat Nusantara, Muara Karang, Pantai Indah Kapuk, Peluit, itu semua hasil reklamasi, Reklamasinya. termasuk Ancol. Kemudian dalam pembahasan Raperda RTRKSP ini, siapa saja yang saksi tunjuk dari pihak eksekutif untuk mewakili eksekutif rapat dengan Balegda melakukan pembahasan? Biasanya itu Pak Sekda, Bapeda, Ibu Tuti, Ya. ada Asbang, Pak Gamal, juga Ibu Vera. Ya. Apakah itu dituangkan dalam bentuk SK, surat perintah atau bagaimana? Atau terkait dengan dinas terkait gitu, sesuai dengan Raperda Saya tidak, tapi secara peraturan memang Sekda yang mimpin, Pak. Sekda Kalau yang ketua ya. Secara Kemudian peraturan. apakah saksi mengetahui siapa saja dari pihak Balegda? Saya hanya tahu laporannya Pak Taufik saja, Pak. Taufik. Terakhir saya dengar di berita Pak Sanusi masuk menjadi Sanusi Balegda. juga ya. Baik. Kemudian tadi saksi mengatakan bahwa Ibu Tuti, Pak Sekda, Pak Gamal itu selalu melaporkan ya setiap ada pembahasan dengan pihak Balegda. Kalau terjadi deadlock, Pak. Iya, Kalau yang selalu teknis yang melaporkan. lain enggak. Nah, yang deadlock itu kan tentang kontribusi tambahan. Iya. Ya. Terus ada kewajiban dan ada kontribusi yang 5%. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, apakah mereka juga ada melaporkan permasalahan-permasalahan lain yang diusulkan oleh pihak Balegda dengan pihak eksekutif? Kalau yang CNN Indonesia Breaking News.